Oke. Test Automation Foundation yang akan dibahas sore ini, how to approach automation. Nah, tentunya untuk mengaplikasikan automation di dalam sebuah project, ini ada dibagi menjadi 5. Pertama ada get the whole team involved, kemudian ada make strategy, test tools, terus ada development process, dan terakhir ada follow test design patterns. Nah, yang pertama ada get the whole team. Siapa sajakah divisi atau orang yang terlibat dalam project automation? Tentunya di sini ada developer, terus kemudian ada tester, terus yang terakhir ada PM atau business analyst. Masing-masing tentu memiliki peranan yang penting dalam project automation. Developer tentu kita butuh unit testnya, terus integration testnya secara white box apakah sudah aman atau belum. Nah, terus tester itu juga tentunya automation juga dijalani oleh tester. UI, secara UI-nya apakah sudah oke atau belum. Terus secara PM tentu flow produknya apakah sudah sesuai apa belum. Nah, input from stakeholder, kita juga tentu butuh sebelum memulai automation butuh diskusi ya dengan stakeholder untuk membahas tipe tes apa yang akan diimplementasikan, terus apa yang akan digunakan, terus automation apa yang akan digunakan, responsibility apa yang akan siapa yang bertanggung jawab akan project automation, lalu bagaimana cara bekerja sama dalam membangun project automation. Oke, di sini juga dibagi menjadi 3, ini sesuai dengan tes piramid ya. Yang pertama ada developer on unit test gitu. Unit test karena ini ranahnya developer, terus kemudian masuk integration test juga, ini bisa menjadi bagian dari developer juga, bisa jadi bagian dari tester juga, karena kita bisa cek integration secara bareng. Terus sini juga tester bertanggung jawab penuh akan UI test ya. Terus automated test. Ini bagaimana sih cara kita memprotek dari sebuah kecacatan, dari sebuah bugs gitu. Lalu kita juga mendokumentasikan hasil dari automation test, dan juga test code is equal to production code. Testing codingan gitu, testing codingan yang akan dipublish ke production. Lalu masuk ke tahapan make strategy. Nah, untuk membuat automation tentu kita butuh namanya brainstorm antara tester automate dengan manual test, karena automation test juga butuh kerjasama secara manual, apakah baik itu dari pembuatan test case-nya, terus dari pembuatan Gherkin language-nya, itu kan butuh kerjasama dengan tester manual ya. Karena pembuatan automation juga tentunya berdasarkan dari test case yang dibuat oleh tim manual. Nah, di sini ada best use automation. Yang pertama adalah yang menjadi prioritas dari automation adalah fitur yang paling berdampak, yang paling sering digunakan, yang paling berdampak besar dalam sebuah aplikasi. Kemudian dengan adanya automation juga bisa mengurangi flow kerja yang gitu-gitu aja, yang membosankan. Jika digunakan oleh manual test kan cukup memakan waktu dan flow-nya cukup membosankan gitu jika diulang terus-menerus. Makanya dengan automation flow kerjanya lebih cepat, lebih terbantu. Kemudian memberikan hasil yang sama di setiap action automation-nya. Lalu mengidentifikasi jenis tipe tes apa yang akan digunakan di setiap skenario. Kemudian ada goal of automation, tentunya untuk membuat aplikasi
lebih baik secara kualitas, baik secara kualitas maupun secara waktu lebih cepat, karena automation, karena dengan adanya metode automation, metode pengujian sebuah aplikasi akan berjalan lebih cepat, akan lebih efisien. Nah, determine what resource are required. Di sini tentunya sebelum melakukan automation kita perlu ada yang namanya test data dulu. Lalu ada tooling option, lalu ada test environment. Nah, memastikan di setiap environment, baik itu dari dev, terus staging sampai ke production itu semuanya berjalan dengan baik. Terus di sini ada test tools, ya, select tools based on the test being run, baseline requirement, tipe tes apa yang akan diimplementasikan, kemudian jenis bahasa apakah pemrograman yang digunakan, baik itu Java atau Ruby atau sebagainya. Lalu masuk ke development process. Di sini pada development process tentu butuh yang namanya unit test sesuai dengan yang piramid tadi. Apakah secara unit test itu sudah aman? Jika secara codingan, secara struktur setiap unit sudah oke, maka akan masuk ke integration test di sini, development process. Nah, secara integrasi, apakah semua komponen itu sudah berjalan secara baik ketika digabungkan, baik dari sisi back end maupun front end. Terus di sini terakhir ada UI test ya. Memastikan sebuah fitur itu benar-benar komplit secara UI, baik secara fungsional maupun secara desain apakah sudah sesuai. Baru jika di antara ketiga ini sudah sesuai, baru kita akan running automation. Oke, sip. Makasih banyak Mas Eja ya. Sama-sama, terima kasih juga Mas. Ya, sama-sama. Selamat sore.